Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Sebelumnya saya minta maaf ya karena malam ini malam banget dimulainya. Eh, kita menyelesaikan apa ya materi dari beberapa pertemuan sebelumnya. Terus maaf. eh Oke, beberapa pertemuan selanjutnya sebelumnya maksud saya itu mengenai drama sama masalah diskusi. Nah, yang pertama kali kita praktekkan untuk malam ini itu drama dulu ya. Iya Mbak Mela, nggak apa-apa Mbak, saya juga minta maaf. Oke, satu dua tiga empat, ini ada 4 orang. Kita bikin cari yang 2 orang dulu aja ya, sambil nunggu yang lainnya datang. Semoga sinyalnya mendukung ya. Bentar. eh ini di sini orangnya ada semua kan ya? Mas Bintang, Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Mela. eh Drama yang pertama, ada yang mau mempraktekkan? Ada Anjas dan Adi. Dan nanti seandainya dua orang memerankan, nanti 2 orang yang mendengarkan mengomentari ya, dari sisi cerita dan dari sisi mereka berapa namanya yang memerankan. Jadi kalau seandainya ini Mbak Maya sama Mbak Umi gitu kan, berarti nanti Mas Binta sama Mbak Mela yang memberikan komentar. Suaranya putus-putus ya. Suara saya ini masih putus-putus nggak? Lancar ya. Ini masih kurang besar Mbak Umi. Oke Mbak Maya. Oke, yang mau memerankan drama pertama siapa ini? Mau ditambah lagi? Oke, Mas Bintang. Kalau yang belum pernah di sini berarti cuma Mbak Mela. Masa Mbak Mela nanti peran tunggal? Oke, Mbak Umi sama siapa ini? Mbak Maya, oke. Bismillah ya, semoga bisa. Saya sedih. Halo Mbak Umi. Halo, Oke, bisa. suara saya Mi? Dengar. Sebentar. Mbak Maya sekarang. Mbak Maya. Pakai toko. Dengar? Oke, dengar banget Mbak. Halo? Halo. yang Oh iya, dengar.
Yang mau membacakan narasi siapa nih? Mbak Maya atau Mbak Umi? Saya juga boleh. Saya nggak boleh. Oke, terus yang mau saya ini suaranya siapa ya? Mbak Maya ya? Saya Maya. Suaranya mirip ya? Bukan. Oh ini Mbak Umi. Lah, aduh. Sih? Iya. Ya, Nggak beda. benar. Mbak Umi. Ya? Mbak Umi yang mana nih? Ya udah, saya mulai ya. Iya. Saya mulai ya, Miss. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil yang bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi harus pindah kerja, mereka berdua pun berpisah. Pada suatu ketika, tanpa disengaja, mereka bertemu kembali tanpa disadari. Ketika mereka bertemu, mereka berdua berbincang-bincang karena mereka berdua telah kelas 12. Mereka pun membicarakan akan kuliah kemana mereka setelah lulus SMA nanti. Anjas, ngomong-ngomong, kamu mau kuliah di mana? Ayo Mbak Maya dong. Emangnya kamu mau ngambil jurusan apa? Saya mau jadi kapten kapal dong. Oke. Tapi kamu kenapa? Iya, jangan sedih dong. Udah nggak apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, pasti kamu bisa. Terus usaha, jangan menyerah. Bisa cita kamu. Tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus berdoa. Iya, makasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi. Nah, gitu dong. Kamu mau gimana? Aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu gimana ya? Terus jurusan apa? Kalau menurut aku sih lebih baik kamu ikutin kata hati kamu aja. Pastinya yang sesuai sama bakat dan minat kamu juga. Iya sih, tapi aku belum tahu nih bakat aku di mana. Ya, kalau menurut aku sih bakat kamu minta pendapat ke orang lain tentang bakat kamu. Misalnya ke teman, ke guru, orang tua juga pasti. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saran kamu untuk minta petunjuk kepada Allah yang Maha Esa. Doa lah. Ini Mbak. Wah, makasih ya. Wah, makasih juga ya atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikutin saran kamu. Oh iya, udah sore nih. Makasih Adi. Oh yaudah, sama-sama. Makasih Anjas. Dan setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar lagi. Dan akhirnya Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk lanjut sekolahnya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua terlalu ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Karena mereka rajin belajar dan berdoa, mereka pun akhirnya diterima di perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Oke, terima kasih Mbak Maya, terima kasih Mbak Umi. Nah, tadi drama singkat ya. Sudah diperankan sama Mbak Umi sama Mbak Maya. Berarti ini giliran Mbak Bintang, Mas Bintang sama Mbak Mela yang memberikan komentar dari sisi cerita, dari sisi orang yang memerankan. Terus nanti saya juga mau bertanya kira-kira amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini apa gitu.
Yang pertama dulu aja. Mau ngomentari mengenai perannya Mbak Umi sama Mbak Maya. Mas Bintang, Mbak Mela, masih ada kan? Yes. Jadi, apa Mas Bintang? Kita tunggu. Tadi ditanya masih ada kan? Aduh, Mas Bintang. Bukannya gitu Mas yang saya tanyain. Ini nanti kata-kata Mas Bintang yang pertama menjawer tak jawer beneran loh Mas. Oke, Mbak Mela mana nih Mbak? Kira-kira kalau menurut Mbak Mela tadi kan sudah dibacakan nih dramanya. Beri komentar mengenai apa yang sudah diperankan oleh Mbak Umi sama Mbak Maya, Mbak Mela. Daripada nanti ditonjok lagi sama Mbak Maya Mas. Jadi berikanlah komentarnya ya Mas Bintang. Ini mana nih komentarnya Mbak Mela sama Mas Bintang nih? Kan gak lucu nanti yang komentar Mbak Umi sama Mbak Maya sendiri. Ya Mbak ya. Malam Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Mbak Mela jangan oke aja dong. Kasih yang apa gitu. Ayo mana komentar yang lain. Mbak Mela komentarnya jangan oke aja gitu dong Mbak.
ada kekurangannya atau enggak, terus dari sisi pengucapan tuh seperti apa, kemudian dari sisi penghayatan bagaimana. Ada juga sebenarnya dari sisi mimik ya, tapi karena nggak kelihatan kan, jadi itu nggak usah dikomentari. Disuruh apa ya, gini Mbak Dewi, kan tadi kita, jadi malam ini kita menyelesaikan materi dari minggu-minggu yang lalu, yaitu masalah drama, sama nanti kita juga bakal ada diskusi. Nah tadi di sini sudah di apa ya namanya ya, diperankan drama yang pertama itu sama Mbak Umi dan Mbak Maya. Dan di sini saya meminta pendapat dari teman-teman yang tadi mendengar. Memberikan komentar buat teman-teman yang tadi berperan seperti itu. Mereka saling memberi saran dan bisa memahami satu sama lain sebelumnya. Oke. Oke Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke, kalau dari Mbak Mela, katanya Mbak Umi sama Mbak Maya itu saling, oh ini untuk masalah ini ya, apa namanya, dari sisi ceritanya ya. Mbak Maya ketahuan nih suka nonton drama. Asal hidupnya nggak drama ya Mbak ya. Oke. yang bisa kita berarti Mbak Umi dan Maya tadi menurut Mbak Mela peragaannya sudah oke. Terus kalau Mbak Mela tadi dari sisi cerita kedua pemeran utamanya itu bisa saling memberi saran dan bisa saling memahami satu sama lain ya. Kalau menurut saya sudah bagus ya Mbak Umi sama Mbak Maya. Tinggal kayaknya seru ya kalau seandainya ada rekaman drama gitu dari teman-teman, atau jangan-jangan tugasnya bikin drama aja ya. Nanti di video kemudian di share di grup. Ya kayak bikin film ya, nggak se ekstrim bikin film sih Mama ya. Kalau film pendek itu ya yang bilang sendirian siapa sih Mbak Umi. Ya masalahnya kan itu, kalau kayak gitu kan susah ya, karena koordinasinya juga sulit gitu. Ini kayaknya Mas Bintang sudah berpengalaman ya Mas ya. Aduh enggak, nanti tugasnya tetap tugas individu aja. Kasihan soalnya yang nggak bisa datang ya.
kalau seandainya ada tugas-tugas kelompok seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke drama yang contoh drama selanjutnya, kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari drama tadi ini apa? 1-2 pesan gitu mungkin. Alhamdulillah. Gimana pesan moral yang bisa diambil tadi yang dia mendengarkan Mas Bintang, Mbak Mela yang memerankan Mbak Umi dan Mbak Maya. Apa ini Mbak Umi bisa saling memberi saran dan mensupport untuk lebih baik dan semangat. Oke, itu menurut Mbak Umi. Kalau menurut yang lain? Mbak Dewi terus berusaha. Oke. Waalaikumsalam Mbak Nila. Kalau Mbak Dewi terus berusaha dan menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan. Oke, udah dapat 2 jawaban ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi dan Umi, benar ya, maju terus pantang mundur Mbak. Jadi kita sebagai kalau punya sahabat itu harus bisa memberi saran yang positif dan bisa mensupport lebih baik lagi. Selain usaha, kita juga jangan lupa berdoa dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Bisa buat pembelajaran kita juga ya. Self reminder. Oke. Maju mundur cantik, nanti kalau kepleset bahaya Mbak. Oke, drama yang kedua. Siapa yang mau memerankan Mas Bintang? Bener nih. Mbak Umi, nanti dulu Mbak. Mbak Umi opsi terakhir, kalau yang lain gak mau ya Mbak. Makanya Mbak Umi terakhir aja kalau yang lain gak mau. Ini Mas Bintang sama siapa nih yang bersedia? Mbak Nila. Mbak Mila di request nih sama Mas Bintang. Bisa kan Mbak Nila? Nggak lagi sibuk di sana?
Oke, coba ya. Semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa ya. Kalau kayak gini tuh saya deg-degan, takut gak bisa gitu. Kok muter terus ya mbak? Mbak Nila. Halo? Oke, sebentar. Bentar ya mbak, nunggu Mas Bintang. Mas Bintang. Ini kalian kenapa? Mas Bintang mana sih suaranya? Halo, selamat malam. Malam. Oke, Halo, selamat malam. mantap juga ya suaranya Mbak Minila. Oke, Mas Denny sebagai Mas Bintang sebagai Denny, Mbak Nila sebagai Caca. Naratornya Mbak Nila ya. Silahkan dimulai. Saya mau di sana. Oke, Mbak Nila sebagai Caca sama bacain narator. Mas Bintang sebagai Denny. Berarti saya dulu ya, Miss. Oke, Mas. Oke. Silahkan. Cak, kamu tahu nggak kenapa ikan hidup di air? Gemes banget sih. Dengar suara acuh dan wajah cemberut. Nggak tahu. Loh, kok gitu sih? Kamu kenapa muram banget hari ini? Aku ada masalah, Den. Masalah? Masalah apa sih, Kak? Coba kamu kasih tahu aku. Mungkin aku bisa bantu. Udahlah, ini rumit kok. Kamu nggak usah ganggu aku. Semua masalah itu rumit. Udah deh, keluar sama aku. Jangan memikirkan masalah sendiri. Apa gunanya sebagai sahabat kalau tidak bisa diajak berbagi saat susah? Tertunduk lemas, nada pelan. Sudah beberapa hari ini orang tuaku tidak akur. Setiap hari bertengkar terus. Aku jadi stres. Kalau boleh tahu, apa penyebab pertengkaran mereka? Tidak jelas. Intinya mereka sudah tidak sehati dan ingin menjauh satu sama lain. Sabar ya, Cak. Terus berdoa dan berusaha mengaturkan mereka. Maunya sih begitu, tapi apa mungkin? Kalau mereka sudah otot-ototan, hanya amarah yang keluar dari mulut orang tuaku. Siapa saja yang bermasalah pasti akan bersikap begitu. Iya, tapi aku nggak sanggup terus-terusan menjalani hari seperti ini. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Mereka dituntut untuk mencari solusi dan bukan ikut terbenam dalam kondisi yang menyulitkan. Kamu benar, tapi ini tidak mudah. Setiap hari hanya ada kegaduhan. Tidak ada masalah tanpa solusi. Begitupun masalah kamu. Meski ini menyangkut orang tua, pasti ada jalan keluarnya. Percaya sama aku. Berdoa pada yang di atas agar semua bisa kembali seperti semula. Mbak.
Mbak Nila. Tiba-tiba Mbak Dina ada tiba-tiba. Halo? Iya Mbak. Aduh. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo? Halo. Hai, halo. Nila lanjutin. Ya, makasih ya, Den. Makasih ya, Den. Kamu memang sahabat yang paling ngertiin aku. Aku janji, aku terus berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah tanpa putus asa. Janji? Janji. Nah, gitu dong. Coba tebak lagi. Kenapa ikan hidup di air? Udah suratan takdir kali. Mulai saat itu. Mulai saat itu, Caca berjanji akan selalu optimis menyelesaikan setiap permasalahan yang dilaluinya. Tak lupa ia juga akan selalu berbagi kepada Demi saat senang ataupun sedih. Nah, sahabat adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak ingin kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Bintang, terima kasih Mbak Nila. Sama-sama. Ini, oh iya benar ya, ini kali kita dengar suara Mbak Nila di kelas ya. Saya pikir suaranya bakal kalau, ternyata cetar Mbak Hana. Oke. Iya Mbak, merdu Mbak. Ini kayak bisa jadi duet lagi ya, Mas Bintang sama Mbak Nila. Oke, seperti yang sebelumnya, saya mau minta nih komentar dari teman-teman mengenai yang diperankan oleh siapa tadi ya, Mbak Nila sama Mas Bintang. Bagaimana cara mereka memerankannya? Mbak Maya mungkin jelas Mas Bintang. Iya iya iya. Oke, menurut Mbak Dewi, Om Bintangnya bagus dan cool. Lah Mbak Nilanya, Mbak Dewi kenapa komentarnya ke Mas Bintang aja, yuk. Nilainya gimana ini? Bentar, tadi siapa? Mbak Nila, kalau tadi Mbak Dewi, Mas Bintangnya cool. Di ini ya, dalam peranan drama ya, bagus. Kalau Mbak Nila, menurut Mbak Dewi itu BT-nya kelihatan ya. Terus kalau menurut Mbak Umi, Mbak Nila intonasinya pas banget. Kalau Mas Bintang cukup bagus. Pas banget dengan fakta. Kalau drama emang kita harus dituntut untuk bisa acting ya. Bisa nggak bisa harus bisa gitu. Kulkas ya, bener Bapak ya. Mbak Nila ini mendalami ya, bener.
Kalau ini saya setuju, Manila mendalami banget, BT-nya kelihatan. Saya kira ini tadi Denny tanya kenapa ikan hidup di air itu bakal ngegombal, ternyata enggak ya. Terima kasih. Amin ya Manila. Oke, untuk drama yang kedua, berarti dari teman-teman di sini setuju ya kalau Manila sama Mas Bintang tadi dalam memerankannya baik. Bisa nih ya nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita pasangkan lagi. Dan ya iyalah Mbak Dewi. Enggak, saya kira bakal ada ngegombal gitu, ternyata nggak ada. Oke, ada request dari Mbak Dewi nih Mas Bintang, minta ditambahin ngegombal. Bisa nggak Mas? Kenapa ikan hidup di air? Oh, lagi nggak mood. Bisa nggak mood juga ya Mas Bintang? Kenapa jawabannya Mas Bintang hampir sama kayak Mbak Dewi? Oke lah. uh, Lanjut yang pertanyaan saya kedua. Amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil dari drama ini apa? Ya si endingnya suratan takdir ya Manila. Artis, bentar, tunggu selesai ngetik ya. Oke, dari Mbak Dewi, arti sahabat, yaitu saling menguatkan. Kalau menurut Mbak Dewi, pesan moral yang bisa kita ambil ya,
Menurut Mbak Umi, saling berbagi dalam suka dan duka, menguatkan untuk melakukan yang terbaik dan menyerahkan pada yang kuasa. Itulah arti persahabatan. Iya benar ya. Oke Mas Bintang. Oke. Benar ya, masih sama seperti yang pertama, ini masih seputar persahabatan. Harus saling menguatkan satu sama lain ya. Setuju saya. Oke, masih ada lagi nggak? Drama yang 2 orang udah selesai. Ini di atas sendiri tuh ada drama tapi untuk 3. 1, 2, 3, 4. Banu, Budi, Adi, Sita. Ada 4 orang. Kalau 4 orang kira-kira nyampe nggak ya? Dulu saya pernah nyoba di kelas sebelah, itu bisa, tapi pas sinyalnya lagi bagus. Mau dicoba atau mau lanjut ke diskusi? Ini sinyalnya pada bagus semua nggak ya? Oh, banyak yang izin ya. Berarti lanjut diskusi aja ya. Oke. Sebenarnya kayaknya kemarin itu ada tema mengenai kelulusan ya, kelulusan atau ultah TBM sama vendor pernikahan. Untuk ya sebenarnya diskusi yang mau kita bahas, tapi saya belum nyiapin materinya. Yang saya siapin ini cuma materi masalah umum yang ada di Indonesia. Gak apa-apa ya, pakai tema umum aja dulu. Dan saya pingin nanti, kan kemarin kita udah bahas masalah notulen, nanti dibikin seperti ini ya. Dibikin notulennya seperti ini. Bentar, contoh notulen yang kedua aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya saya pinginnya ini dijadiin tugas ya, cuma banyak yang nggak datang. Bingung saya. Kelas ini berapa orang ya Mbak ya jumlahnya ya Mbak? Ada yang bisa jawab nggak? (22). Ini yang hadir 6 ya. 6 orang. Susah ya. Iya makanya saya yang sering, kalau saya perhatiin yang sering masuk juga orang-orang itu aja. Dan yang ngumpulin waktu itu, ngumpulin tugas ya, yang ngumpulin tugas juga orang-orang itu aja gitu.
Iya, tahu yang di sini pada rajin semua. Ini masih kurang besar nggak tulisannya? Udah pas ya, oke. Jadi notulennya kita skip aja deh. Yang buat notulen sebenarnya mau saya bikin buat tugas, tapi kayaknya yang lain aja deh. Kita diskusi aja. Malam Mbak Jayanti. Di sini saya menyiapkan beberapa artikel. Seperti biasa, ada satu orang yang membacakan artikel itu, kemudian nanti silakan beri komentar. Komentarnya mengenai tanggapannya mengenai bahasan artikel ini. Kalau seandainya memang perlu saran atau kritik, silakan diberi saran atau kritik gitu ya. Yang mau membacakan artikel pertama siapa? Mbak Umi, Mbak Nila skip dulu. Yang lain? Ada Mbak Jayanti, ada bukan gambar sih tapi tulisan. Aduh. Coba lokot sebentar Mbak Jay. Mbak Umi, layarnya kosong. Kok layarnya kosong? Yang lainnya kelihatan nggak? Mbak Umi sama Mbak Jay masalahnya sama. Kalau yang lain? Jelas banget kalau dari Mbak Nila. Untuk Mbak Mela, Mbak Dewi gimana? Kosong juga. Apa dari saya ya? Bentar, kita coba upload lagi. Tunggu bentar ya. Kalau seandainya emang ini masih kosong, berarti saya perlu logout. Malah layar saya yang kosong. Nah, ini udah. Mbak Nila udah. Mbak Mela, Mbak Jay, Mbak Umi. Mbak Mela belum. Ini gak ada tulisannya gitu, kosong. Oke, kalau Mbak Mela belum, Mbak Umi sudah, Mbak Jay kosong. Saya mau lokot tapi takut susah masuknya. Yaudah, kita coba keluar sebentar ya.
Oke, Mbak Umi udah normal. Bentar, Mbak Jayanti kosong. Mbak Mela masih kosong ya, Mbak? Oh, Mbak Mela nggak ada salah ya? Oh, sekarang kosong maksudnya. Sinyal saya bagus sih sebenarnya. Oke, nyimak suara aja ya. Ini bisa di itu kok, bisa tanpa ngeliat slide, bukan slide ya, tanpa ngeliat artikel masih bisa ikut berperan. Oke, yang mau membacakan artikel siapa? Nanti Mbak Jai sama Mbak Mela kasih komentar ya, Mbak. Oke lah, Mbak Umi ya. Halo. Halo. Kamu? Oke, silakan Mbak. Ya. Iya. 4 masalah utama pendidikan Indonesia. Jakarta, pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bangsa. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih belum merata dan membutuhkan peningkatan kualitas. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015, motivator dan trainer pendidikan. Namun AB itu Mbak Umi, suaranya hilang ya? Oh, suaranya hilang ya, Mbak ya? Halo? Yang lain dengar suaranya Mbak Umi nggak? Dengar. Kalau yang lain dengar saya nggak dengar, berarti saya nih yang bermasalah ya. Lah, halo Mbak. Nah, udah dengar. Silahkan Mbak. Lanjut. Masalah pertama adalah kurikulum. Sebenarnya pergantian kurikulum itu perlu karena merupakan inovasi dari kurikulum sebelumnya. Ujarnya saat menjadi pembicara di Indonesia Youth Conference 2015 belum lama ini. Namun, berpendapat kurikulum 2013 adalah kurikulum yang bagus, namun sistem penilaiannya rumit. Selain itu, CEO guru bicara ini juga menyayangkan dihapusnya pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada kurikulum 2013. Padahal menghadapi MEA itu keterampilan menggunakan teknologi sangat penting. Sehingga saya sendiri akan menyetujui diberlakukannya kurikulum 2013 tentunya dengan beberapa perbaikan. Permasalahan berikutnya yakni guru. Menurutnya, guru merupakan ujung tombak pendidikan. Tetapi saat ini guru ingin mendapatkan pelatihan yang aplikatif dan berkualitas. Guru banyak yang masih mengajar pakai zaman dahulu. Padahal sekarang sudah zaman digital. Ditambah siswa yang dihadapinya lahir di zaman digital. Praktek pengajar seperti ini kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah negeri, bahkan kepala sekolahnya sendiri banyak yang usianya tua dan sudah hampir pensiun. Ketiga, kata Naiman, budaya literasi di guru masih sangat lemah. Sedang permasalahan keempat, buku teks pelajaran yang digunakan masih lower order teaching skill atau LOTS. Misalnya membahas tentang sunat. Buku di Indonesia masih sekadar membahas apa itu sunat, padahal kalau buku di luar negeri sampai detail membahas siapa orang pertama yang disunat,
dan sebagainya pada pria yang pernah menjadi buruh lebih dari 10 tahun tersebut. Bentar Mbak, tak scroll dulu. Oke, selesai. Oke, Kami, sudah. Terima kasih Mbak Umi. terima kasih, sama-sama. Suaranya merdu ya kalau tadi kata siapa ya? Entah Mamela Syahdu. Bentar, tadi sudah dibacakan sama Mbak Umi mengenai 4 masalah utama pendidikan di Indonesia. Silakan beri tanggapannya, bisa berupa saran, bisa berupa kritik. Ya, malam-malam kita berpikir sebentar ya. Saya minta tanggapan juga dari Mbak Mela, Mbak Jayanti juga, yang belum tadi siapa ya, Mbak Mela sama Mbak Jayanti ya. Mbak Umi, kalau kita lihat sekilas di Indonesia ketinggalan jauh ya cara belajarnya dengan di negara maju. Oke, kalau yang lainnya saya minta yang lainnya. Mbak Dewi, saya bukan guru, hanya mengamal. Kalau menurut saya sebenarnya kurikulum itu jangan dirubah-rubah terus. Kalau menurut Mbak Dewi ya, kurikulum itu jangan dirubah-rubah terus, ditambahin atau diperbaharui, tapi jangan diganti-ganti. Kasihan siswanya dan juga gurunya, baru 1 semester mulai menyesuaikan harus dirubah. Ya sekarang tiap tahun ganti istilahnya, ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya. Tadi udah 2 teman kita yang menyampaikan pendapat, yang lainnya gimana? Yang lain mana ini? Cara mengajar juga masih banyak yang sama seperti dulu, terutama kurikulum sejarah PPKN yang membingungkan. Oke, itu dari Mbak Umi.
Kenapa Mbak Umi dan Mbak Dewi? Yang lainnya mana ini? Saya pengen tahu tanggapan dari teman-teman seperti apa. Gak boleh Mbak Dewi, jangan pulang duluan. Nanti saya yang bingung. Nonton drama ya. Oh, Mbak Maya out ya. Iya, saya juga lagi pengen nonton drakor nih Mbak Dewi. Oke, tanggapannya yang saya pakai tanggapan dari Mbak Dewi dan Mbak Umi lagi aja ya. Mbak Dewi, alhamdulillah. Kalau dari tanggapannya Mbak Umi itu berupa kritik ya. Jadi masih ketinggalan jauh ya cara belajar kita dengan negara maju, sedangkan dan kurikulumnya itu juga untuk beberapa pelajaran masih membingungkan. Kalau untuk Mbak Dewi, kritiknya, saran ya, sebaiknya kurikulum itu jangan dirubah-rubah terus ya. Selain membingungkan siswa juga membingungkan gurunya. Baru 1 semester sudah harus menyesuaikan gitu, kemudian harus dirubah lagi. Terima kasih untuk tanggapannya untuk Mbak Dewi sama. Oke, ada tambahan lagi Mbak Mela. Oke, kalau untuk Mbak Mela, mana ya, hilang. Nah, cara mereka mengajar tidak bersungguh-sungguh ya, jadi hanya mengandalkan buku dan tidak menjelaskan. Daerah itu sebenarnya sudah ada yang guru-guru muda yang mulai berkembang ya, maksudnya sudah mulai peduli sama pendidikan. Jadi apa namanya, nggak cuma seperti yang dibilang sama Mbak Mela tadi, cuma ngasih buku selesai tinggal ngerumpi. Tapi di sini sudah ada beberapa, iya benar ya, kayak ada gerakan Indonesia Mengajar. Terus itu kan kalau yang dari jalur non pendidikan. Kalau dari yang pendidikan kan ada yang SM 3T kalau nggak salah ya. Itu mereka nggak cuma mengandalkan buku, tapi mereka juga mengajarkan, menjelaskan, dan membuat anak-anak lebih memahami dan mengerti. Semoga itu bisa merata ya, dan mindset beberapa orang yang mengenai ini nih Kak, seperti kata Mbak Mela, nggak pernah masuk jadi PNS, yang penting duit. Mindset masyarakat mengenai stigma tersebut bisa berubah, karena nggak semua para pendidik juga seperti itu ya.
Semoga kita doakan saja. Untuk Mbak Dewi, bisa Mbak? Saya juga jujur sebenarnya dulu mau ikut tapi nggak jadi. Amin. Kita berdoa yang terbaik saja. Tapi untuk Mamela sebenarnya udah nggak kayak dulu sih ya. Oke. Ini kayaknya kalau di nggak saya cut mengenai artikel pertama bakal panjang nih ya urusannya ya. Kita cut dulu aja. Kita lanjut ke artikel yang kedua. Ada artikel kedua yang berjudul meski orang tua lulusan SD, mahasiswa ini bertekad sekolah setinggi-tingginya. Selain Mbak Umi, yang mau membacakan artikel ini siapa? Mbak Dewi. Selain Mbak Dewi ada nggak? Mbak Nila, Mbak Jaya ini kok tiba-tiba nggak ada suaranya ya? Oh, nggak kelihatan. Mojok kata Mbak Umi. Oke lah, Mbak Dewi aja ya. Atau jangan-jangan ketiduran nih. Halo? Oke, halo Mbak Dewi. Halo? Ya, halo Mbak. Langsung saya baca ya. Oke, silakan. Meski orang tua lulusan SD, ini tekad sekolah setinggi-tingginya. Untuk terkait dari keluarga dengan akses pendidikan terbatas, tidak menyurutkan salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura ini untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Darbit, biasa disapa, merupakan salah satu penerima politik misi yang kini telah berhasil mewujudkan impiannya bersekolah di perguruan tinggi. Ibu bapak saya tidak pernah kuliah, mereka hanya lulusan SD. Jadi di keluarga baru saya yang kuliah. Lengkapnya kepada UIS di Universitas Tanjung Pura pada hari Sabtu 17 September 2016. Saat ini Darbit mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil pendidikan bahasa Indonesia. Saya mengambil pendidikan karena memang ingin menjadi seorang guru nantinya setelah lulus ilmunya. Darbit menjelaskan, sebagai salah satu anggota yang berhasil melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sang orang tua pun merasa bangga. Ya, pastinya bahagia karena ini pertama juga. Orang tua juga dari awal sudah mendukung kalau saya mau daftar beasiswa tambahnya. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih. Itu suara apa Mbak Dewi? Ini dua artikel ini sama selanjutnya emang dikit Mbak. Memang sedikit. Oke.
Tadi apa sih? Tanggapannya, ya Allah, mau ngomong tanggapan susah amat. Tanggapannya menurut teman-teman mengenai artikel ini apa? Saran, kritik, atau tanggapan biasa gitu? Komentar ya, komentar, saran, atau kritik. Halo? Halo? Agak ini artikel terakhir deh. Insya Allah bisa diwujudkan, Mbak Dewi. Mbak Umi, bagus ya, karena meski pendidikan orang tuanya rendah tapi anaknya bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi. Ganti cita-cita, kalau boleh tahu sekarang cita-citanya apa, Mbak Dewi? Jadi ibu rumah tangga terbaik, amin. Mas Bintang tiba-tiba nongol. Apa mas cita-citanya? Iya benar mbak, guru pertama itu ibu ya, orang tua. Ingin kesejahteraan buat semua orang, amin. Itu secara umum ya. Gak ada yang lebih spesifik mas Bintang. Bintang stay okay. Asik dah, bahasanya berat ya kalau mas Bintang. Amin, saya doakan saja ya. Berarti tanggapan dari untuk artikel ini,
Tadi yang sudah jawab siapa ya? Mbak Dewi sama Mbak Umi lagi ya. Untuk malam ini Mbak Dewi sama Mbak Umi ya yang sering jawab. Itu tanggapan positif. Tanggapannya positif ya. Karena dimana-mana tetap ya pendidikan itu paling penting. Dan guru pertama seorang anak itu adalah orang tua ya, terutama ibu. Betul kata Mbak Dewi, setuju saya Mbak, sependapat saya. Oke lah, sepertinya ini yang lain sudah pada sayu-sayu ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ngasih tugas nih. Saya mau ngasih tugas. Tugasnya individu aja ya. Bentar. Kelas 11 semester 4. Di pertemuan pertama kita dulu udah pernah bahas mengenai laporan penelitian kan ya, disamain sama kelas kemarin aja ya, atau ganti ya, kok saya jadi galau. Enggak mbak, enggak galau mbak, enggak jadi galau saya. Samain aja ya. Oke, tugasnya ini ya, sama seperti kelas sebelumnya.
membuat laporan penelitian itu di pertemuan pertama dengan tema bebas. Ketentuan penulisannya seperti ini, jumlah halaman kurang dari 10, jadi mau 5 halaman atau 5 lembar, 4 lembar nggak apa-apa. Janganlah kan waktu itu teman-teman di sini pernah praktek tugas apa sih kemarin, ada yang nanam kacang hijau, terus ada yang bikin tugas fisika atau apa ya, kenapa nggak itu aja yang dibikin? Kan di sini teman-teman udah pernah ya, bener nggak sih ya? Ya, maksudnya kan mau yang lain ya terserah sih, bikin laporan laporan aja gitu. Mbak Nila dari tadi kemana mbak? Laporan penelitian, kalau enggak waktu itu kan siapa sih tadi, Mbak Dewi kan waktu itu pernah ngirim tugas kayak bikin nanam kecambah gitu kan. Kalau enggak yang apa sih, pokoknya tugas yang dikirimkan itu kan, tugas yang pernah dikirimkan, nah itu aja yang dipakai untuk laporan penelitian gitu. Dan laporan penelitian kan banyak ya, nggak perlu, nggak perlu yang berhubungan dengan biologi, maksud saya seperti itu. Jadi kan di sini temanya, makanya saya kasih tema bebas. Jadi di sini teman-teman bebas memilih silakan mau laporan penelitian yang seperti apa. Yang penting jumlah halamannya jangan lebih dari 10. Kemudian karena kita bahasa Indonesia, jadi tolong tata cara penulisannya tetap diperhatikan ya. Itu juga yang menjadi poin penilaian saya. Fontnya menggunakan Times New Roman, size-nya 12, space atau spasinya jaraknya itu 1,5. Terus justify rata kanan kiri. Kalau untuk judul atau judul di cover gitu kan, rata tengah nggak apa-apa, kan menyesuaikan. Ya hampir sama kayak makalah. Kemudian jangan lupa harus ada covernya ya. Rentan waktu pengumpulannya, Mas Bintang, nggak harus meneliti yang susah-susah tuh enggak, dan nggak harus yang bener-bener berbau apa sih namanya, dan nggak harus berbau fisika kimia biologi tuh enggak. Nah yang berbau ilmiah gitu ya Allah, susah banget. Bisa pinjam mbak nanti mbak kalau nggak punya LP. Kalau seandainya kalau bisa dibikin suatu laporan nggak apa-apa mbak Dewi. Yang belum punya LP mungkin nanti bisa pinjam ke temennya yang sudah. Tapi kalau seandainya memang sampai batas pengumpulan tidak memungkinkan, tolong hubungi saya ya. Sama mbak, tadi sebelum ngajar saya juga sempetin minum cappuccino dulu biar melek. Tanggalannya nggak ada ya. Dikirimnya ke email saya ya.
Aduh Mas Bintang, gak apa-apa Mas, nanti saya baca dengan saksama itu hasil penelitiannya kayak gitu. Ilmu baru itu nanti buat saya. Dikirim ke email saya, terus nanti jangan lupa dikasih judul tugas KPC 11 semester 4, KPC 11 sebenarnya 11 semester 4. Oh, belum ada, nggak ke save apa emailnya? Dikasih judul ini ya, waktu di email, waktu pokoknya sekarang kalau mau ngirim tugas, tolong dikasih subjek tugas bahasa Indonesia KPC 11 semester 4 ya. Dikumpulkannya 2 minggu setelah ini. Minggu depan kan UTS. Setelah UTS tanggal 16. Saya kasih waktu 1 bulan gitu ya. 1, 2, 3, 6. Sebelum tanggal 30. Bentar, kalau sebelum tanggal 30 nanti banyak yang molor ya. Sebelum tanggal saya juga mencatat. Yang tadi kalau seandainya ya sampai hampir batas waktu ternyata yang nggak punya laptop, nggak dapat pinjaman laptop, tolong langsung kabari saya ya. Langsung konfirmasi ke saya, ya kasih informasi ke saya. Terus kalau seandainya kirim via email gagal atau trouble, kirim ke Facebook ya. Dan kalau seandainya belum berteman dengan saya di Facebook, terus kemudian mengirimkan message berupa jawaban dari tugas, tolong kabari saya, soalnya Facebook saya ke saya privat, jadi kalau nggak berteman sama saya masuk ke private message seperti itu. Nanti minta tolong teman yang sudah berteman dengan saya buat dikabari, nih teman ini ngirim chat via Facebook, tugas via Facebook gitu ya. Soalnya kadang saya buka tugas via Facebook nggak dari laptop, tapi dari HP, dan
Messenger saya habis saya uninstall, jadi via internet biasa, jadi kan kurang maksimal ngelihatnya kalau ada private message seperti itu. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, kalau nggak ada, saya juga masih betah mas, sebenarnya mas. FB saya sebentar. Kalau nggak, lihat di grup yang tadi saya posting aja mbak. Nah itu nama Facebooknya Mbak Mela kan ya namanya. Oke, berarti nanti bisa langsung saya confirm. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sekali lagi maaf. Kan? Selamat malam untuk teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas kembali untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.